Halo, Shalom. Selamat berjumpa dengan saya di channel ini. Dan terima kasih buat Anda yang mau bergabung dengan kami ya, dengan saya. Dan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe ya. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Oke, pada kesempatan ini saya ingin memposting tentang video dengan judul bukti daripada Yesus itu sebagai Tuhan ya. Bukti Yesus itu adalah Tuhan Allah ya. Jadi kadang-kadang di dalam orang lain ya berkata bahwa mana bukti daripada Tuhan, orang percaya itu, orang Kristen itu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, di dalam saya ingin memposting beberapa video ya. Jadi termasuk video ini adalah video berseri ya. Jadi teman-teman bisa melihat daripada video-video saya. Jadi saya akan memposting ini ada menyampaikan banyak bukti tentang Yesus Kristus adalah Tuhan ya. Ya, kita sebagai orang Kristen, orang percaya mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya. Yesus itu adalah Tuhan dan Raja kita. Yesus itu adalah Juru Selamat. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya akan memposting banyak bukti, tapi setiap postingan saya akan sampaikan satu bukti, nanti teman-teman bisa lihat di video-video yang lain ya. Oke, pada saat ini saya akan menyampaikan bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dari segi kekekalan. Jadi Tuhan Yesus itu dia adalah kekal adanya. Nah, pribadi yang kekal pasti disebut Tuhan. Kenapa? Kekal itu artinya dia itu ada sebelum dunia ini ada, atau dia ada oleh karena keadaannya sendiri. Itu namanya kekal. Bahwa kekal ini artinya dari dulu dia ada, dan sekarang dan selama-lamanya. Nah, kita akan lihat dari apa yang dikatakan dalam Alkitab tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah kekal. Mari kita lihat ya. Yang pertama di dalam kitab Perjanjian Lama ya. Kita lihat Mika pasal 5 ayat 1, dia berkata, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang pada mulanya sejak purbakala, sejak dahulu kala." Jadi ini adalah sesuatu nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Mika ya, mengenai Yesus Kristus, bahwa ya akan lahir seseorang yang lahir di Bethlehem ya, seorang manusia, tapi manusianya itu adalah sebenarnya dia sudah ada sejak permulaan, sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya sebelum Yesus ada dilahirkan dari perawan Maria, dia sudah ada ya, dia sudah ada, dia kekal adanya. Tetapi kenapa dia harus dilahirkan? Karena ya dia punya misi. Misi adalah penyelamatan untuk manusia yang berdosa. Karena kita sudah tahu bahwa manusia pada waktu zaman itu dan manusia sekarang ini juga sudah jatuh dalam dosa semenjak Adam dan Hawa. Jadi Yesus Kristus harus menjadi manusia dan harus dilahirkan sebagai manusia, sehingga dia akan menyelamatkan manusia. Karena memang objek penyelamatan adalah manusia. Jadi manusia ini tidak bisa diselamatkan oleh karena sesuatu melakukan Taurat itu tidak bisa untuk menyelamatkan manusia. Makanya Yesus harus datang menjadi manusia dan dilahirkan ya di Bethlehem. Nah, ini digenapi. Ini Nabi Mika ini jauh sebelum daripada Yesus lahir, sekitar 500 atau 600 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Mika ini sudah menyampaikannya. Oke, selanjutnya kita lihat ya, bukti Yesus adalah kekal. Jadi kekal ini menunjukkan bahwa keilahian itulah disebut dengan Tuhan, karena dia adalah ilahi adanya. Sekali lagi, ilahi adanya, kekal ya. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 1 berkata, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi Yesus Kristus itu pada mulanya sudah ada. Nah, dia sudah ada, dia sudah bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Karena memang mereka sudah ada dari mulanya. Ketika Yesus dilahirkan, maka dia menjadi manusia. Ya. Tetapi Yesus itu adalah Allah, dia adalah kekal. Karena pada mulanya, sama seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1 berkata pada mulanya. Artinya keadaan mula-mula adalah Allah sendiri. Pada mulanya Allah, pada mulanya Allah. Ya, Allah itu ada oleh karena dirinya sendiri. Yesus ada oleh karena dirinya sendiri. Dan Yesus seperti aku bilang tadi, dia lahir dari Maria, perawan Maria. Dia meminjam manusia karena memang tujuan penyelamatannya adalah manusia. Makanya dia menjadi manusia. Dan kita tahu bahwa kita meyakini dalam iman kekristenan bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia adalah kekal. Tapi juga dia adalah manusia karena memang dia adalah lahir dari manusia, karena memang tujuan penyelamatannya adalah manusia. Oke, kita lihat dalam Yohanes pasal 5 ayat 58. Ini kita kembali ke ayat-ayat firman Tuhan ya. Dikatakan bahwa Yohanes 8 ayat 58 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham menjadi, aku telah ada. Jadi ketika Yesus menyampaikan ayat ini, maka ini pada zaman Yesus ada di Israel. Tapi sebelumnya nenek moyang mereka adalah Abraham. Abraham ada, tapi sebelum Abraham ada dia sudah ada. Karena saya bilang tadi pada mulanya adalah Yesus, pada mulanya adalah Firman, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, pada mulanya Allah Yesus menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi dia sudah ada sebelum Abraham ada, dia sudah ada, ya. Oke, kita lihat lanjutnya ayat yang berikutnya. Dikatakan di sini, oleh sebab itu Yohanes 17 ayat 5 dia berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, coba perhatikan, sebelum dunia ada Yesus memang sudah ada karena dia kekal. Kekal itu artinya tidak dibatasi oleh waktu. Waktu tidak membatasi kekekalan. Jadi sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Karena Yesus adalah kekal adanya. Ya. Kita baca lagi dalam Ibrani pasal 1 ayat 11 dan 12. Dia berkata, semuanya itu akan binasa, tapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Perhatikan bahwa tahun-tahun Yesus tidak berkesudahan. Artinya dari kekal sampai kepada kekekalan Yesus sudah ada. Itu sebabnya kita tahu bahwa kita menyembah Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Wahyu pasal 1 ayat 8 dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Coba perhatikan di sini, aku adalah Alfa dan Omega. Seperti yang aku jelaskan tadi, dia adalah awal. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Dan dia bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus, dan dia menciptakan langit dan bumi. Karena dalam Kejadian dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Dalam Kejadian 1 ayat 26, ketika Allah menciptakan, membentuk manusia, baiklah kita menjadikan. Ya, jadi di situ dikatakan bahwa keilahian Yesus sudah ada. Ya, aku adalah Alfa dan Omega. Artinya dia sudah ada sebelumnya dan akan datang. Dia sudah ada. Ya, itulah sebabnya dia adalah kekal adanya, ya. Oke. Lalu dikatakan juga, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut, kerajaan maut,
Oh ya, Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kenapa? Karena memang dia adalah Allah, ya. Wahyu 12 ayat 13 berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Artinya Yesus dalam kekekalan sebelum dunia ada, ya, sebelum menciptakan tata surya dan planet-planet, ya. Kita tahu kalau menurut penelitian bahwa umur bumi kita ini sekitar 4 miliar tahun, ya. 4 juta apa saya udah lupa. Sekitar itu, ya. 4 miliar tahun umur bumi kita. Nah, perhatikan, Yesus sudah ada sebelum itu. Dia dalam kekekalan, bayangkan. Nah, dan dia sekarang sudah berada dalam kerajaan sorga dalam kekekalan juga. Dan kita akan bersama dengan Yesus dalam kekekalan, ya. Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyembah kepada Allah yang kekal, yaitu Yesus Kristus, ya. Lalu dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus Kristus adalah satu-satunya, adalah Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan binasa, melainkan ia akan beroleh hidup yang kekal. Jadi buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang menonton video ini, yang belum percaya sama Yesus, yang belum terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo terima, buka hati buat dia. Karena dia adalah satu-satunya Juru Selamat. Dan dia akan membawa kita kepada kekekalan. Kekal artinya tidak dibatasi oleh waktu. Ketika kita masuk surga, kita akan berada bersama-sama dengan Tuhan. Apakah 1000 tahun? Tidak. Apakah 1 juta tahun? Tidak. Apakah 1 miliar tahun? Tidak. Artinya kita ada bersama di sana selama-lamanya. Dan jikalau kita manusia itu jatuh atau masuk dalam neraka, dia berada di sana selama-lamanya. Berapa tahun? 1000 tahun? Tidak. 10.000 tahun? 1 juta tahun? Tidak. Tapi selama-lamanya akan ada di dalam siksaan neraka yang kekal. Itu sebabnya Yesus katakan, "Aku adalah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa atau sorga tanpa melalui aku." Makanya ayo kita percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itulah yang akan membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Ya, saya menyampaikan ini hanya dari satu sisi, bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia adalah kekal adanya. Dan kita akan lihat dari video-video yang lain lagi, nanti saya akan posting. Oke, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, ya, bagikan video ini jika bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.